اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratis sultanil awliya ila Syekh Abdul Qadir Jailani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'i mu'allifil kutubil lati ta'lamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hasyim Asy'ari wa jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa li arwahi abaina wa ummatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah bi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para asatidz, para tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Khil'ah, Ketua DKM dan juga Ketua Yayasan yang saya hormati. Jamaah hadirin, saudara-saudaraku semua yang diridhoi dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiratnya atas limpahan rahmat taufik hidayah. Malam hari ini kembali kita bersama-sama berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, bermudzakarah, bermusyawarah di majelis yang kita cintai dalam rangka kita menambah nilai ibadah, menambah wawasan pengetahuan dengan bimbingan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan kita simak bersama kiranya mendatangkan manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok pribadi yang menjadi teladan buat kita semua untuk bisa mencapai jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita sudah sampai kepada bagian yang ke-7. Adab seorang murid terhadap pelajarannya bersama gurunya. Enam apa 7? 7 sekarang ya. Sabi. Udah lewat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wasabi'u tawi kang nomor 7 iku ayyal zama
yen to netepake sapa si muta'alim halaqata syaikhihi ing dalam kalangane gurune si muta'alim pitadrisi ing dalam aweh pelajaran wal ikrailan mojo kake ilmu. Alhamdulillah, ini ada perkembangan ini. Bahasa baru. Jangan monoton maksudnya. Wasabi'u dan nomor ke-7 ini ayal zama supaya melazimkan muta'alim halaqata syaikhihi berada di lingkaran gurunya. Kalau bahasa dulu sekarang itu kelas. Di mana guru ngajar, di kelas mana itu kita kudu ada. Ya. Pitadrisi di dalam menyampaikan pelajaran. Di mana saja guru berada, kita kudu hadir. Wal ikra'i dan di mana saja guru menyampaikan bacaan ilmunya kepada kita. Idza amkana kalau memang kongang. Kalau memungkinkan, kalau bisa. Kapan saja guru itu membacakan pelajaran, kemudian membacakan ilmunya kepada kita, selagi kita bisa berada di kalangannya, di lingkarannya, maka kita kudu hadir. Fa'innahu maka sesungguhnya melazimkan berada di lingkaran guru di saat beliau menyampaikan pelajaran dan membacakan ilmunya, la yaziduhu tidaklah menambahkan, tidaklah bertambah gitu maksudnya. Melazimkan berada di lingkaran gurunya kepada muta'alim illa khairan kecuali bertambah kebaikannya, wa tahsilan bertambah ilmunya. Tahsilan itu artinya menghasilkan ilmu, bertambah ilmunya, wa adaban dan bertambah adabnya, akhlaknya, wa tafdilan dan bertambah keutamaannya, kemuliaannya. Ini luar biasa. Selagi ada guru di mana saja kita lihat sedang menyampaikan pelajaran, kita cepat-cepat berada di lingkarannya. Halakoh namanya, ya. Waya jatahidu dan sebagai muta'alim atau pelajar itu harus bersungguh-sungguh ala muwazabati khidmatihi untuk apa ya, kalau bahasa kita muwazabah itu menekuni, khidmatihi melayani kepada guru, ya. Artinya sungguh-sungguh kita ini menekuni sebagai murid yang berkhidmah kepada guru. Jadi jangan pakai disuruh, gitu maksudnya. Ya. Murid yang cerdas adalah murid yang apabila guru memerlukan sudah siap berada di depannya. Ini murid yang cerdas. Muwazabah, melanggengi itu artinya apa namanya ya, istiqomah, terus menerus, muwazabah, pokoknya tekun dah di dalam berkhidmat kepada sang guru. Wal musaraati ilaiha dan cepat-cepat untuk berkhidmat kepada guru. Ya. Kalau tadi kita berada di lingkaran guru di saat beliau menyampaikan pelajaran dan membacakan ilmunya, kita akan mendapatkan kebaikan, tambah ilmu, tambah akhlaknya bagus, dan tambah juga keutamaan kita. Ya. Sekarang kalau kita sungguh-sungguh di dalam memberikan pelayanan, berkhidmat kepada orang yang kita jadikan orang tua dan guru, maka apa yang kita bisa peroleh? Fa inna dzalika, maka karena sesungguhnya bersungguh-sungguh untuk menekuni berkhidmat kepada guru, yaksibuhu syarafan,
dapat menghasilkan kemuliaan, watabjilan, keagungan. Ya, tuh kalau kita berkhidmat kepada guru, kemuliaan kita bertambah, keagungan kita tuh bertambah. Ya, jadi bertambahnya Allah lah yang memberikan nilai tambah kepada kita. Hanya kalau pada guru kita, Masya Allah luar biasa benar. Hormat kita, ya pelayanan kita itu kepada guru. Kalau perlu jangan sampai guru itu manggil-manggil kita karena ada keperluan. Yang bagus kita sudah berada di sampingnya. Jadi di saat guru-guru kita itu butuh tanpa manggil kita lagi atau yang lainnya. Yang bagus tuh begitu. Walaya ketasiru fil halqati, dan janganlah meringkas. Meringkas ini artinya membatasi. Fil halqati, di dalam lingkaran saja. Jangan kalau hanya guru menyampaikan ilmu dan pelajarannya lalu kita datang, kita berada di sana. Tapi selain itu juga harus kita berusaha untuk menambah ilmu. Ya. Wala yaktasiru fil halqah ala sama'i darsihi. Jangan kita ini meringkas atau membatasi di dalam halqah. Halqah itu artinya lingkaran. Ya, atas dasar mendengar pelajaran guru kita. Fakot saja. Alek bloko. Ya, iza amkanahu, apabila memang memungkinkan, kalau bisa, ya seperti itu. Jangan di saat kita berada di lingkaran atau di kalangan guru kita, cuma itu saja pelajaran, tetapi kita juga harus menambah dengan pelajaran yang lain. Baliyatani bisa irid durusil masruhati. Bahkan ya'tani itu perhatian, artinya memperhatikan, ya, memperhatikan. Si muta'alim itu bisa irid durusil masruhati, seluruh pelajaran-pelajaran yang telah diterangkan oleh gurunya itu diperhatikan, bukan cuma di saat berada di lingkaran gurunya. Dobtan, melanggeri itu artinya pembenahan lafaz, mungkin juga harokat, mungkin titik, mungkin makna, itu namanya dobton. Wa ta'likon, dan ta'lik, menggantungkan, artinya ada catatan kecil yang kalau kita lupa bisa kita melihat pada buku catatan pelajaran-pelajaran yang telah kita terima dari seorang guru. Itu begitu maksudnya. Ya, jangan kita kagak punya catatan. Nanti di suatu saat kita perlu ilmu yang sebenarnya dulu pernah dijelaskan oleh guru, karena tidak ada di dalam buku, juga tidak masuk ke dalam hati kita lupa. Kebetulan tidak kita catat. Nah, itu nanti kesulitan jadinya. Jadi harus punya catatan. Gitu ya. Ini tamila. Nah, kalau memang murid itu kuat menanggung risiko, artinya hatinya, akal pikirannya tuh kuat. Ini tamala gitu ya. Ini tamala zihnuhu zalika. Kalau memang muta'alim itu sanggup menanggung, ya, akalnya kuat menanggung, kecerdasannya gitu, ya, hatinya. Jadi boleh dia menambah kitab-kitab yang lain, pelajaran-pelajaran yang lain. Itu yang bagus begitu. Tapi kalau kagak kuat jangan dipaksa. Wa yusyariku ashabaha, dan hendaklah dia itu bergabung, muta'alim ini
ya syarakah, apa itu? Syirkah itu artinya kan bergabung, kerjasama. Ya. Ashabah, pada sahabat-sahabatnya, kepada kawan-kawannya. Atau orang-orang yang mempunyai pelajaran-pelajaran itu, artinya orang yang mampu memberikan penjelasan tentang pelajaran-pelajaran yang telah diperoleh dari gurunya. Itu kita gabung kepada orang-orang yang memang lebih bisa, ya, lebih alim, lebih luas pengalaman ilmunya. Kita gabung bersama mereka. Hatta ka'anna kulla darsin lahu. Seakan-akan kita ini mampu menguasai semua pelajaran. Gitu. Bukan cuma kelas 1 doang, kelas 3 juga kita ikut. Jadi seakan-akan kita ini mampu menguasai pelajaran. Ya. Fa'in ajaza. Tapi kalau muta'alim atau pelajari itu nggak kuat, lemah, ya. Andabti jami'iha, daripada menekuni kesemuahan pelajaran itu, ya falyatani bil ahammi, maka hendaklah ia punya perhatian terhadap perkara atau pelajaran yang paling penting. Fal ahammu minha, kemudian yang lebih penting daripada pelajaran-pelajaran itu. Jadi gitu, harus pakai kekuatan akal pikiran kita. Kalau memang tidak kuat, ya jangan dipaksa. Kita cari yang paling penting, pelajaran-pelajaran itu di mana, catatan-catatan itu apa, gitu ya. Kalau dasarnya kita sudah ada, insya Allah biasanya itu yang lain ngikutin, ya. Wayam bagi ayatadzakarat thalabah. Wayam bagi dan sebaiknya ayatadzakarat thalabatu, bermuzakarah para pelajar. Ya. Bermuzakarah, muzakarah itu artinya saling mengingatkan. Ma waqa'a fi majlisis syaikhi, apa yang telah diterima atau terjadi di dalam majlis guru. Pada majlis guru itu dibahas apa saja. Guru tadi mengupas tentang masalah apa saja. Dimuzakarahkan dengan beberapa orang. Minal fawaidi, dari faedah-faedah yang dibahas oleh guru. Wadwabiti, dan pelanggarannya. Ya, artinya menekuni segala sesuatu yang diperhatikan, mulai dari arti, maksud, harokat, makna, itu semuanya. Wal qawaidi, dan qaidahnya, wa ghairu dzalika, dan lain sebagainya. Jadi diperhatiin tuh, dimuzakarahkan. Begitu selesai belajar dari guru, kumpul beberapa teman. Ya, bukan kumpul ngopi doang. Kita kadang-kadang habis ngaji udah kumpul kopi. Ngobrol dah kongkok. Yang harus begitu. Dulu saya tuh biasanya setelah buka puasa tuh biasanya. Buka puasa, terus tarawih, ngaji tuh, pulang ngaji kira-kira jam 11 malam. Selesai tarawih, ngaji dulu. Jam 11 malam bubar, ngaji, pada kongkok dah tuh. Habis sahur. Makanya jarang tidur malam jadinya. Tidurnya habis subuh. Sebelum Johar udah bangun lagi. Yang bulan puasa kerjaannya makan sama ngaji doang udah. Kalau mau juga. Kalau enggak ya enggak. Tidur aja terus.
Wa yu'idu kalama syaikhi fi ma bainahum. Dan hendaklah para pelajar itu mengulang-ulang ucapan guru, ya, selagi mereka berada di antara mereka nih para pelajar. Itu jangan sampai lupa apa yang tadi guru sampaikan, ya, tentang masalah faedah-faedahnya, kaidah-kaidahnya semuanya dicatat, diingatkan, kemudian di dalam pertemuan beberapa teman, kawan, dimusyawarahkan, dimudzakarahkan. Kamu dapat berapa masalah dari guru tadi? Saya dapat 5. Kamu sendiri, saya dapat 7. Kamu sendiri, saya dapat 9. Misalnya. Kan kecerdasan orang, daya tangkapnya kan beda-beda. Nah, di saat mudzakarah itulah saling melengkapi dan menyempurnakan. Nah, disitulah salah satu dapat membantu penambahan nilai ilmu. Ya, jangan disimpan sendiri. Udah bisa, biarin aja, saya simpan aja udah. Nggak boleh, harus dimudzakarahkan namanya. Wa yu'idu kalama syaihi fi ma bainahum. Fa inna lil mudzakarati naf'an aziman. Karena sesungguhnya bagi mudzakarah itu, saling mengingatkan itu adalah manfaatnya sangat besar. Ya, yang tadinya lupa bisa ingat lagi. Yang nggak punya catatan, ya karena kebanyakan yang guru sampaikan, akhirnya bisa nambah pengetahuan lagi. Begitu. Jadi manfaatnya nih mudzakarah itu sangat besar sekali, agung sekali. Ya. Insyaallah luar biasa. Qala al-Khatibul Baghdadi, berkatalah Imam Khatib al-Baghdadi, wa afdalul muzakarati muzakaratul layli. Paling utamanya muzakarah itu adalah muzakarah di waktu malam. Ya, kalau udah malam habis isya aja udah angob mulu dah. Iya enggak? Angob mulu dah. Habis isya. Tapi yang biasa WA-an mah kagak sempat tidur sore-sore. Apalagi banyak grupnya. Yang 1 bulan selesai dibaca udah sampai lagi. Terus kadang-kadang udah jam sekian, tahu-tahu udah jam sekian. Tahu-tahu umur kita udah berkurang ya. Insyaallah. Setan bujuk kita tuh gampang banget. Jadi banyak orang yang berhasil belajar itu adalah di waktu malam. Karena di waktu malam itu tidak ada yang mengganggu. Ya, Masya Allah, ini luar biasa ini kalau kita ikuti ini orang-orang soleh. Wa afdalul mudzakarati mudzakaratul laili. Mudzakarah yang paling utama itu adalah mudzakarahnya di waktu malam. Wa qad kana jama'atun minas salafi. Dan sungguh telah berada satu golongan dari ulama salaf, yabda'una fil mudzakarati minal isya'i. Mereka nih para ulama salaf itu di dalam memulai mudzakarah mulai dari selesai isya. Dari isya tuh mulai udah. Dia udah kagak sempet yang lain-lain udah. Ya. Farubbama lam yakumu hatta yasma'u adzan subhi. Dia berham ini kan main. Dan kadang-kadang mereka itu tidak bangun sampai mendengar azan waktu subuh dari isya. Coba bayangkan. Itu orang yang sudah sangat cinta kepada ilmu itu begitu. Nggak diperhatikan. Perutnya lapar, tenggorokannya haus. Itu nggak diperhatikan itu. Seakan-akan tidak merasakan haus dan laparnya. Berjam-jam. Laka dari isya sampai subuh itu berapa jam itu?
Berapa jam? 6 jam ya? Insyaallah. Hah? Iya, Masya. Dari Isya sampai subuh. Nih, kalau ingin berhasil ikutin golongan ulama salaf. Ya, ulama zaman dulu orang-orang soleh tuh begitu zakarohnya. Ya, tidak ada yang ganggu udah. Kalau Haji Komar mau banyak yang ganggu dia, habis sisa juga. Iya, urusan Suanda tuh udah nggak ada yang gangguin dia. Faiza lam yajid man yuzakiru. Kalau memang nggak nemu, nggak dapetin orang yang bisa diajak mudzakarah, zakaro nafsahu binafsihi. Diri sendiri ajak mudzakarah. Ya bisa nyari teman kagak ada. Hah, yang ajak musyawarah kagak ada, yang diajak juga kagak ada. Yang pada kagak sempet. Hah? Ya mau gimana? Emang kalau di pondok tuh begitu, seminggu sekali itu musyawarah wajib. Ya, musyawarahnya di malam Jumat. Jadi dikontrol. Setiap kelas sekolah itu harus penuh. Mulai ba'da Isya sampai jam 9 muzakarah. Mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah muzakarah. Jadi pengurus-pengurus pondok semuanya kontrol keliling. Yang tidak muzakarah itu kena hukuman itu. Biasanya bersihin WC tuh. Kalau nonton ketahuan itu dibotakin kepalanya. Jadi botakin juga itu bukan sekedar cuma dibotakin doang. Jadi diumumin nih sekarang, besok pagi jam 8 akan ada hukuman penggundulan karena pelanggaran. Saksikan di lapangan depan. Kumpul semua teman-teman. Pakai meja diri, diguntingin baru. Tuh. Banyak tuh teman-teman yang digundulin begitu itu. Jadi karena malu akhirnya kagak ngulangin lagi gitu. Kalau gundulnya di kamarnya masing-masing mah ya udah biasa itu menjadinya. Dianggapnya nggak malu. Ini diumumin di lapangan. Ya, pakai meja, naik meja, diri. Diumumin dah, inilah dia orangnya yang melanggar. Tata tertib pondok. Digunting dan cekrik. Insyaallah begitu. Artinya agar para murid ini, para pelajar punya perhatian tentang pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Ada mudzakarah namanya. Wa karrara dan mengulang-ulangi. Ya, mengulang-ulang ini muta'alim makna ma sami'ahu, apa-apa yang telah didengarnya. Ya. Walafzahu dan diucapkannya ala qalbihi atas hatinya muta'alim. Hasil dia boleh ngaji, dia baca, dia ulang, dia baca, dia ulang. Supaya benar-benar nempel lah dalam hatinya. Ya. Liyu'alliqa dzalika ala khotirihi. Supaya tergantung, hati menggantung apa yang didengar oleh pelajar itu ala khotirihi, ke atas hatinya, artinya ke dalam hatinya.
Jadi dia ucapkan sesering mungkin agar tidak lupa. Kalau sering diucapkan biasanya hatinya akan tetap ingat, ya, akan ingat terus. Fa inna takrarul makna, adapun sesungguhnya mengulang-ulangi arti alal qalbi atas hati, kata takraril lafzi alal lisani seperti mengulang-ulang lafaz atas lisan, sawaan bisawain, sama dengan sama gitu. Artinya kalau diulang-ulang hatinya akan ingat terus, seperti lafaz lisan kita ini kalau sudah sering kita ucapkan itu biasanya gampang, nggak pakai nunggu waktu lama, ingat-ingat, nggak, gampang aja udah. Karena lidah kita sudah biasa mengulang-ulangnya. Waqalla dan sedikit. Ayufliha. Yufliha itu artinya ya bahagia, sukses. Ya. Bahagia, sukses. Mani kita sorok, orang yang meringkas. Jadi sedikit orang yang meringkas. Artinya orang yang meringkas itu pelajaran sedikit itu yang berhasil alat tafakuri. Nah, pada saat dia mikir-mikir, artinya dalam pemikirannya itu ta'akuli dan angan-angannya, membatasi dalam pemikirannya dan angan-angannya bihadratis syaihi khosatan, di hadapan gurunya dalam keadaan tertentu. Summa yatrukuhu, kemudian meninggalkannya, wa yakumu, dan melaksanakannya, atau dia berdiri lagi, walau yu'awiduhu, tetapi tidak mengulang-ulangnya. Jadi kalau memang kita peroleh pelajaran itu harus kita ulang-ulang, ya, jangan kita lepas begitu saja. Nanti suatu saat kita akan merasa ilmu kita sudah tambah, di saat diperlukan itu muncul, ya, muncul ilmu itu membantu kita. Tapi kalau kita tidak ulang-ulang, ya terus kelupaan apa yang kita baca, apa yang kita peroleh dari guru kita. Karena itu mudah-mudahan musyawarah apapun itu akan menunjukkan salah satu rencana yang baik dan akan mendapatkan keberhasilan serta menambah wawasan pengetahuan. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh dari pelajaran ini akan menjadi bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Ya kana na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Ya Tawwab tub 'alaina, ya Tawwab tub 'alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina.
يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.